Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hajara Zafika dengan NIM 21140500002. Di video kali ini saya akan melafalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan juga saya akan melafalkan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 dan juga saya akan membacakan terjemahannya serta saya akan menjelaskan makna atau tafsir dari kedua surat tersebut. Baiklah, simak videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman ya'fur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baiklah, saatnya kita masuk ke sesi penjelasan tentang tafsir atau makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Sebelum itu saya akan membacakan dulu. Ini adalah terjemahan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu tidak ada paksaan dalam atau menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Misalnya untuk Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6, yaitu ayat pertama, katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, selanjutnya kita akan menerjemahkan perkata demi perkata. Yang pertama adalah ikroha, tidak ada paksaan, fiddin, dalam menganut agama Islam, qad tabayyana, sungguh telah jelas, ar-rusydu, jalan antara jalan yang benar, minal ghayyi, dari jalan yang sesat. Faman, siapa yang ya'fur, ingkar, bit-taghuti, kepada taghut, wa yu'min, dan beriman, billahi, kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwati, pada tali al-wusqa, yang sangat kuat. La infisama laha, dan tidak akan putus. Wallahu, Allah, Sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui.
Nah, selanjutnya Al-Baqarah 256 ini apa yang terkandung di dalamnya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 256 ini menjelaskan tentang beragama. Maksudnya di sini adalah memeluk satu agama, meyakini satu agama. Yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Di sini dijelaskan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya adalah dalam memeluk agama Islam. Terus ada qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Nabi itu tidak memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Tetapi ia hanya menjelaskan apa yang itu agama Islam melalui dakwahnya. Agar baginya jelas maka mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sini faman ya'fur bit-taghuti wa yu'min. Nah, jadi jika seseorang kafir kepada tauhid, tidak mau beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Nah, dan tidak akan putus selama-lamanya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mengetahui dan mengetahui semuanya. Allah Maha mendengar dan mengetahui semuanya. Nah, di sini ada bit tauhid. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu adalah segala sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah. Nah, jadi jika seorang kafir kepada tauhid, tidak mau beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat dan tidak putus selama-lamanya. Jadi ayat ini itu menegaskan bahwa tidak boleh seseorang dipaksa untuk memeluk agama Islam. Dan setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan agamanya kepada seluruh umat Islam dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dan memperhatikan kemaslahatan. Hanya di sini disebutkan orang yang beriman kepada Allah dan kafir terhadap tauhid, maka berarti ia beruntung karena dia telah memegang tali yang sangat kuat dan tidak akan putus selama-lamanya. Selanjutnya ada Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Sebelumnya kita akan mengartikan dulu perkata demi perkata. Yang pertama untuk ayat pertama, kul, katakanlah Muhammad, sini Muhammad, ya ayyuha, wahai al-kafirun, orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Wala antum, dan kamu bukan abiduna, penyembah ma'abudu, apa yang aku sembah. Wala ana, dan aku tidak pernah abidun, menjadi penyembah ma'abattum, apa yang kamu sembah. Wala antum, dan kamu tidak pernah pula abiduna, menjadi penyembah ma'abudun, apa yang aku sembah. Lakum, untukmu, dinukum, agamamu, waliya, dan untukku, dini, agamaku. Nah, jadi Al-Kafirun ayat 1-6 ini itu
Anda aku ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir. Jadi ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi untuk menegaskan kepada orang-orang kafir, maka di sini dikatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi di sini Nabi disuruh menegaskan dia tidak akan menyembah Tuhan yang orang kafir sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Nah, dan tidak juga kamu jadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi orang-orang kafir tidak juga perlu menyembah Tuhan yang Nabi Muhammad sembah. Sebab tidak ada gunanya tidak meyakini keberadaan Allah tapi ia menyembahnya. Allah tidak akan menerima penyembahan orang-orang yang kafir dan juga musyrik juga syirik. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan tidakkah aku menyembah apa yang kamu sembah. Jadi di sini dikatakan ulang oleh Nabi Muhammad SAW dengan redaksi yang berbeda bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah Tuhan yang disembah selain Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidak pula kamu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi di sini juga ditegaskan kembali bahwa orang-orang non-muslim tidak perlu menyembah Allah. Dan ayat terakhir adalah kum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagiku agamamu dan bagimu agamamu. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi Quran Surah Al-Kafirun ini menjelaskan bagaimana tentang orang-orang muslim dengan orang-orang yang non-muslim hidup secara baik-baik di tengah masyarakat. Bahwa di sini dijelaskan bahwa seorang muslim dan non-muslim itu tidak boleh mencampur-campurkan keyakinan mereka dan ibadah mereka. Itu tidak berarti bahwa dalam kehidupan sosial, seorang muslim adalah seorang masyarakat, begitu pula orang non-muslim. Cuma di sini dijelaskan bahwa untuk urusan akidah dan untuk urusan ibadah dengan satu sama lain saling mencampur adukan. Karena pilihan agamanya masing-masing itu adalah tanggung jawab dan orang yang bersangkutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya di sini dari kedua ayat ini ada pelajaran pendidikan, yaitu yang pertama ini adalah pendidikan tentang akidah dan ibadah. Bagaimana seorang berkeyakinan dan bagaimana seseorang mengekspresikan keyakinan tersebut dalam bentuk ibadah. Disuruh di surat Al-Baqarah dan Al-Kafirun, yang pertama di sini disebutkan bahwa berakidah dan beribadah mesti dalam kesadaran sendiri dan pilihan sendiri. Tidak ada paksaan di dalamnya. Setelah belajar dan berusaha tidak boleh ada paksaan. Pilihan diri sendiri setelah belajar dan berusaha tidak boleh ada paksaan. Pilihan diri sendiri secara sadar, Allah tidak mau menerima keyakinannya dengan tidak ikhlas dalam hatinya. Maka jika kita milih sendiri agama kita ikhlas dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Tidak ada paksaan di dalamnya. Kemudian yang kedua, akidah dan ibadah itu tidak boleh dicampur adukan. Memang kita hidup bersama dan kebersamaan itu mesti dilakukan dengan kehidupan yang baik. Seorang muslim mesti menjadi masyarakat yang baik dan ia mesti hidup berdampingan secara damai dengan yang lain.
berdasarkan kesepakatan bersama dalam kehidupan dan tidak boleh mencampur adukan agama orang. Yang ketiga adalah bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi kalau dia memilih agama Islam, maka ia akan bertanggung jawab atas apa yang ia pilih. Begitu pula sebaliknya, bertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.